bersama dengan sahabat-sahabat. Iya, betul. Bali Sono. Tentunya tadi sudah perkenalan sedikit. Kemudian secara pendidikan Bang Jarod. Pendidikan cuma sampai SMA. SMA ya? Iya. Tidak pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi? Enggak pernah. Belum Tapi pernah. mendapat gelar MBA. Apa itu MPH Bang Jarod? Master of Bakul Abab. Oke, boleh. MPH. Iya. MPH, Master of Bakul Abad. MBA ya, MBA berarti ya. Iya. Gelar saya tidak formal tapi non formal, juga di Pasar Gempolan juga dapat gelar SAG. Apa itu Bang Jarod? Susuk Al-Gitsa. Oh. Oke, boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Bang Jarod. Ternyata meskipun tidak mengenyam pendidikan di bangku kuliah, ini beliau ini punya gelar. Tadi MBA, kemudian juga SAG. Jadi luar biasa sekali. Kemudian dari pendidikan, dari organisasi Bang Jarod, saya kira panjenengan juga bukan sembarangan. Saya kira ini dengan melalang buananya panjenengan terkenal di panggung, saya kira juga pernah ikut organisasi. Organisasi yang pernah diikuti apa Bang Jarod? Organisasi yang pernah saya ikuti yang pertama ada Banser. Itu kisaran tahun 1997, angkatan pertama di Klatsar Bandung. Iya Mas Aziz. Iya, mungkin pertama kali ada diklat di kawasan Bandung, mungkin Tulungagung di tahun 97. 97. Iya betul. Oh luar biasa. Berarti panjenengan juga termasuk dari anggota Banser juga. Iya. Ya, tahun 97 diklat ya. Iya. Dulu diklat pertama di mana Pak? Diklat pertama di lapangan Suruhan Kidul Bandung. Berapa hari kalau masih ingat mungkin? Kalau nggak salah 3 hari. 3 hari ya? Iya, betul. Luar biasa. Dulu jadi masih sangat konsisten sekali ya. Iya. Diklat harus minimal standarnya harus betul-betul dilaksanakan. Iya. Betul, terima kasih. Luar biasa. Dari segi organisasi saya kira sudah. Kemudian mungkin ada dari audiens yang mau bertanya kepada Bang Jarod di sesi perkenalan ini. Monggo. Silahkan dari audiens, dari sahabat-sahabat, sahabati, dari Fatayat. Bagaimana? Keluarga Bang Jarod. Ini istri masih satu. Oh masih satu, berarti ada harapan untuk menambah ya? Kalau bahasanya masih berarti kan ada harapan. Iya. Asli istri dari? Istri dari Bangun Jaya Pakel Tulungagung. Bangun Jaya Pakel Tulungagung. Berarti satu desa? Beda kecamatan. Oh beda kecamatan. Iya. Panjenengan aslinya kan tadi dari Bandung. Bandungnya ya. Iya. Kemudian masih satu kecamatan tapi ya. Oke. Beda kecamatan. Beda kecamatan. Iya. Kalau Bandung itu kecamatannya tadi masuk ke Bandung termasuk kecamatan. Kecamatan Bandung gitu ya. Oke. Terus Desa kemudian Bandung kecamatan Bandung. Kalau Bangun Jaya masuk kawasan Pakel Tulungagung. oh nggih, Pakel berarti kecamatan ya. Iya. Oke. Berarti ora Enggo ini. Ape Enggo rada adoh itu kecamatan. Baik, perkenalan ada yang perlu dipertanyakan lagi kira-kira dari Bang Jarod? Iya. Monggo Bapak Ibu, Kang Mas Wahyu juga sahabat-sahabat Banser semuanya. Yang sesuai dengan tema kita ngopi bareng. Iya. Ngopi bareng GB Ansor Bali Sono. Iya. Bali Sono termasuk kecamatan mana? Unut ya, Kecamatan Unut. Iya. Bagaimana untuk perkenalan cukup ya? Oke, terima kasih Bang Jarod. Pada malam hari ini perkenalan kita sesinya sudah. Kemudian kita lanjutkan tema kita Bang Jarod pada malam hari ini. Iya, siap. Tema kita pada malam hari ini adalah motivasi wirausaha muda. Ini tentunya di usia-usia pemuda ini memang sangat penting untuk memiliki sebuah wirausaha, memiliki sebuah usaha. Tentunya ini adalah terobosan yang luar biasa dari termasuk ini juga masukan dari Lembaga Ekonomi GP Ansor Bali Sono. Beri tepuk tangan buat Lembaga Ekonomi GP Ansor Bali Sono.
Ini sahabat Koko, ini sebelah panjenengan, sebelah kanan ini beliau adalah ketua lembaga ekonomi. Iya. Baik, ngomong-ngomong tentang wirausaha, mungkin bisa panjenengan ceritakan yang konon katanya panjenengan ini adalah seorang pengusaha yang kondang di Tulungagung tentunya. Ini adalah pengusaha, kalau boleh tahu apa usahanya ini Bang Jarod? Usaha saya ya ada keripik, ada ya macam-macam keripik, ada keripik pisang, ada keripik putih, juga ada keripik tempe sagu. Yang lagi booming sekarang keripik tempe sagu. Keripik tempe sagu. Iya. Berarti berawal dari semua jenis keripik Bang? Iya betul. Awal mulanya saya produksi keripik pisang barengan bersama konco-konco yang ada di kawasan sini juga Panjerjo, iya betul. Panjerjo? Iya, ada berarti sering lewat sini Bang? Iya betul. Ada Mas Doyan, merek Doyan itu teman saya seperjuangan di era tahun 2000-an. Ya, gitu. Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan buat Bang Jarod. Luar biasa. Mulai usaha. Mungkin saya kira Bang Jarod ini merintis usaha mungkin sejak kapan atau bahkan mungkin sejak muda ya. Iya. Sejak tahun 2002 saya juga berkecimpung di dunia usaha. Karena mengingat orang tua juga nggak punya, mau minta ke orang tua juga nggak enak. Jadi saya pilih berdiri sendiri, punya usaha-usaha, dan juga kolaborasi dengan konco-konco teman-teman yang ada di desa maupun yang ada di luar kecamatan. Yang pertama saya lakukan ketika itu saya buka usaha percetakan ataupun sablon di tahun 2000. Mungkin di sini juga banyak sahabat-sahabat Banser ataupun sahabat Ansor punya hobi ya, cetak sablon ataupun cetak undangan. Itu yang pertama kali saya lakukan di era tahun 2000-an, yaitu cetak undangan plus ngubeng nih. Di jasa cetak undangan plus ngubeng nih. Kalau kali itu harganya masih ya sekitaran 500 per undangan. Per undangan. Iya. Berawal yang pertama kali usaha itu Bang? Iya. Pertama undangan percetakan. Percetakan. Iya. Tempatnya dulu di mana percetakannya? Percetakannya di Suwaru Bandung. Suwaru Bandung. Suwaru Bandung. Oke. Kemudian berjalan berapa lama kira-kira Bang Jarod? Ya berjalan hingga tahun 2008. 2008. Ya, 2008. Ya, akhirnya karena perkembangan zaman semakin banyak saingan, semakin banyak ini usaha-usaha kaula-kaula muda yang semakin banyak, sehingga saya ganti setir ke gedok pisang. Pertama kali berubah pindah jadi gedok pisang. Iya. Kala itu di tahun 2008 saya ambil alih dari usaha percetakan menjadi usaha gedok pisang, berjalan 3 tahun. Ya, skala itu sempat booming karena juga diliput oleh media-media nasional seperti JTV dan juga media-media TV lainnya. Sampai masuk JTV Pak? Iya. Kala itu kurang lebih satu hari bisa produksi 1000 sampai 1500 biji. 1000 sampai 1500 Iya. itu satu hari. Satu hari. Wow, luar biasa. Dan itu juga berkat dari bimbingan Desperindak Tulungagung dan pihak-pihak yang terkait. Oh, berarti langsung dibimbing langsung oleh Desperindak. Betul. Luar biasa. Berarti Kalau kita nggak gabungan sama Desperindak, nggak mungkin kita juga mendapat sorotan dari media-media elektronik. Kala itu belum ada yang namanya media Facebook, belum ada yang namanya media sosial lainnya, yang ada cuma radio dan juga televisi. Tahun 2008. 2008. Facebook masih minim, masih jarang. Iya, belum ada. Iya. Kalau 2008 itu saya kira teman-teman ini HP-nya masih yang tuli-lulit ya. Iya, HP-nya masih tuli-lulit. Itu yang punya mungkin temannya
Mas Ajis, saudara Mustafa Lulit Mas MM yang sekarang sudah almarhum, dikonco juga dari Remas, sekaligus dulu juga ketua Ibnu Tulungagung. Oh iya, Pak Mustafa almarhum itu? Iya, itu konco Remas Baitul Khair Bandung dulu. Luar biasa. Dari 2008 kemudian berjalan sampai sekarang. 2008 berjalan sampai 2012 karena mengingat kondisi saat itu pisang mahal dan juga yang namanya daunnya juga langka. Akhirnya produksi tidak bisa berjalan dengan sempurna sesuai yang kita inginkan. Akhirnya kita kembali punya ide gagasan untuk kembali membuat ide baru, membuat produk baru yang namanya keripik pisang itu. Oke. Berarti beliau ini adalah pengusaha yang berawal dari percetakan, kemudian beralih menjadi pengusaha getuk pisang, kemudian getuk pisang sampai luar biasa ya, sampai diliput oleh JTV juga, sampai ke media televisi nasional luar biasa. Dan juga pada akhirnya dengan berjalan waktu beliau sampai pada titik ini. Pada titik ini yaitu di usaha keripik pisang. Betul ya. Selamat datang kepada Bapak Wito selaku Babinsa Bisa Balisono. Monggo pinarak. Iya, segera Bu, Bapak Babinsa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Wito selaku Babin Kantipmas Desa Balisono. Luar biasa, terima kasih atas kehadirannya Bapak Wito. Kita lanjutkan sahabat-sahabat. Pada malam hari ini kita masih bersama dengan Bang Jarod Kucir. Tadi sudah mulai memasuki materi yaitu dengan usaha beliau yang sudah berjalan, yaitu adalah keripik pisang, Bang Jarod. Iya betul. Oke, saya sedikit mengulas lagi Bang Jarod. Yang dulu-dulu ini kan Bang Jarod terkenal dengan nama panggung Bang Jarod Kucir. Iya. Ini bagaimana panjenengan ini sebenarnya latar belakangnya ini? Apakah panjenengan ini penyanyi atau bagaimana? Ini kilas balik ke belakang. Dari 2012 kita kembali lagi ke masa lalu. Masa lalu. Iya. Iya. Ketika itu zaman 97 ya. 97 itu rame-ramenya yang namanya BRIK. Nah, rame-ramenya radio komunitas. Radio komunitas ya. Itu saya mencoba bersama teman-teman untuk mendirikan suatu komunitas radio yang namanya saat itu Suara Gema Remaja FM. Nah, bermula dari itu saya menjadi penyiar radio komunitas dari SGR FM, kemudian pindah ke Madu FM, pindah ke Arzaguna FM, sampai akhirnya dari panggung ke panggung. Akhirnya terkenal dengan panggilan Bang Jarod Kucir. Itu adalah awal mula saya punya nama panggung Jarod Kucir. Menyambung lagi Bang Jarod. Iya, betul. Dengan usaha yang sudah berjalan ini tadi keripik pisang. Ini kenapa namanya ini kok tidak dinamai Bang Jarod Kucir gitu atau bagaimana? Keripik saya punya merek Cahayu. Iya, ini bisa dilihat ini. Tapi diproduksi oleh Jarod Kucir gitu. Oh gitu. Cahayu itu singkatan dari nama anak saya, Cahaya dan Ayu. Jadi, namanya Bang Jarod itu Cahaya dan Ayu, anak saya kedua dan pertama. Jadi disingkat menjadi Cahayu. Oh gitu. Ternyata Cahayu itu ada maknanya di dalamnya. Jadi tidak hanya sekedar mengambil nama Cahayu. Cahaya itu diambil dari kedua putra beliau, yang pertama dan yang kedua. Putri ya. Cahaya dan Ayu. Pada waktu itu putranya masih dua atau memang
hanya diambil 2 ini, namanya kenapa ini pakai Cahayu? Maksudnya? Ketika membentuk produk Cahayu ini, putra panjenengan sudah berapa itu Mas? Saat itu masih 2. Masih 2. Masih 2. Oh, jadi sejak putra masih 2 ini sudah mulai ini ya. Berarti 2012 ya Pak Jarod ya tadi ya. 2012. Baik, terima kasih. Itu tadi dari sekilas dengan perjuangan beliau ini merintis usaha. Ini yang hari ini sudah berjalan adalah keripik pisang tetap berjalan ya Pak? Ya, keripik pisang ada, keripik bote ada, juga keripik tempe sagu yang saat ini lagi booming. Ya, itu bisa keluar kecamatan, bisa keluar negeri, juga bisa keluar pulau. Bisa sampai keluar pulau? Iya, betul. Terjauh ini kalau boleh tahu ini, pernah kirim kemana ini Pak? Iya, kita kirim ke Malaysia pernah, ke Hong Kong pernah, tapi lewat apa itu jasa ekspedisi. Tapi kalau yang banyak lewat Malaysia itu kita join, kita bareng kerjasama dengan salah satu tempat yang ada di sini, Panjer. Iya, itu Bapak Doyan. Kalau nggak salah namanya Pak merek Doyan itu. Oh, merek Doyan. Iya. Beliau termasuk eksportir ya kalau iya, saat itu eksportir ya betul ke Malaysia. Ke Malaysia luar biasa. Jadi dengan usaha yang sudah berjalan sampai dengan bisa berkirim ke luar negeri sampai terjual di luar negeri. Iya. Luar biasa. Oke, kembali lagi kita sesuai dengan tema Bang Jarod. Ini mungkin bisa sedikit diulas Bang Jarod. Ini kalau dengan kaitannya motivasi wirausaha muda. Ini menurut panjenengan apa sih sebenarnya wirausaha itu Bang Jarod? Wira itu berawal dari kata apa ya? Wira itu pejuang, dan usaha itu kita berbuat ataupun bekerja. Jadi yang namanya wirausaha itu kalau menurut saya ya, yaitu orang yang membuat sesuatu produk, membuat suatu produk lalu memasarkannya. Itu adalah wirausaha. Ya hampir sama yang namanya wira swasta. Kalau kita kenal di KTP mungkin Bapak polisi, Bapak punya orang tua, di situ tercantum yang namanya wira swasta ya. Mungkin sedikit sama tapi adalah pengertiannya beda. Kalau kita menjadi wirausaha itu kita bikin sendiri, bikin produk sendiri, kita pasarkan. Nah, kalau wira swasta itu biasanya dia ambil dari orang lain, dipasarkan, mendapatkan keuntungan gitu. Itu perbedaan daripada wira swasta dan juga wira usaha begitu. Kalau wira usaha itu kita kenal di zaman modern ini apa Pak? Entrepreneur. Bahasa Entrepreneurship, bahasa gaul ya sekarang itu. Nah, itu adalah bahasa juragan atau bahasa bos. Ya. Betul Bang Jarod. Ya, kalau betul. memang di beberapa tahun ke belakang Iya. ini memang seperti di dunia pendidikan nih, khususnya di SMA, SMK, mungkin bahkan di SMP itu sudah mulai dengan visi misinya, dengan promosinya mencanangkan adanya membentuk entrepreneur. Entrepreneur. Ternyata itu adalah wira usaha. Kita menjadi bos. Nah, baik. Yang paling mendasar tentunya itu tadi yang bisa diambil kesimpulan ya Bang Jarod, bahwa wirausaha itu memiliki produk. iya betul. Sedangkan kalau wira swasta atau mungkin dari wira yang lainnya, ini mungkin hanya sebagai perantara atau bahasanya nopo ge? Reseller betul ya, reseller. Dropship. Ya. Kalau ataupun sales itu bisa. Oke. Baik, itu tadi usaha yang tentunya yang sudah dijalani beliau bahkan sampai ke luar negeri ya. Iya. Tadi dengan bahwa beliau ini adalah betul-betul sesuai dengan tema kita yang kita hadirkan pada malam ini adalah seorang wirausaha yang mempunyai produk, dan kemudian kita sesuaikan tadi dengan yang dijelaskan oleh Bang Jarod Kucir ini, bahwa wirausaha itu adalah mempunyai sebuah produk. Kemudian terkait dengan
wirausaha ini Bang Jarod ya. Iya. Kemudian usaha panjenengan tentunya ini kan sudah sebagai sebuah guru, sebuah pengalaman. Tentunya ini pengalaman yang luar biasa. Panjenengan sampai dengan titik ini, sudah sampai dengan titik ini. Kemudian apa kiranya tantangan di dalam menjalani sebuah wirausaha, sebuah usaha? Iya. Tantangan seorang wirausaha itu banyak sekali, terutama adalah permodalan. Ya nomor satu. Iya, permodalan. Iya permodalan. Nah, istilahnya Jawa ati karep bondo cepet. Nah, Ini biasanya status ini. iya. Ati Pak karep Eko. bondo cepet istilah Jawa gitu. Yang utama memang yang namanya usaha harus punya modal. Yang paling utama adalah modal. Kalau nggak punya modal jangan jadi pengusaha. Sama. Kalau jadi pengusaha harus hutang. Kalau takut ngutang jangan jadi pengusaha. Oh, Itu hampir-hampir sama. hampir semua pengusaha. Hampir sama ya. Oke. Jadi tentunya tantangan yang pertama adalah usaha. Iya, permodalan. Permodalan. Iya. Tetapi hari ini, Bang Jarod ya, Iya. kalau kita amati dari pemerintah, kemudian bersinergi dengan bank-bank yang sudah ada, bank Iya. ini sudah mengeluarkan produk-produk yang bisa tentunya ya, yang bisa ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Iya. untuk berwirausaha. Betul. Apakah termasuk ini? Wajiran ini juga termasuk. Iya. Oke. Jadi yang pertama adalah usaha. Mungkin tantangan selanjutnya, Bang. Kita bahas modal dulu. Oh gitu, modal Iya. dulu. Oke. Karena mengapa kita harus punya modal? Karena kalau kita jalanin usaha, yang pertama kita lakukan adalah butuh perlengkapan. Perlengkapan, Nah. peralatan. Nah, butuh perlengkapan yang tidak sedikit. Butuh mesin, butuh yang namanya bahan. Nah, itu semuanya dari modal kita sendiri. Jadi sebelum kita canangkan untuk menjadi pengusaha, kita harus kumpulkan modal sendiri, nabung. Nah, setelah itu kita beli perlengkapan, kita beli yang namanya bahan-bahan, nah, kita beli keperluan yang lainnya yang dibuat untuk membuat suatu produk. Nah, betul? Iya. Ini semuanya kok ngopi dulu. Dengarkan. Iya, Mas. Iya, Mas Arman. Iya. Lah, kita buat produk, kita buat makanan, tantangannya belum tentu laku. Itu tantangan. Karena kita masih pemula, belum dikenal masyarakat luas, belum dikenal apakah produk kita layak dikonsumsi, apakah produk kita bisa dipasarkan. Nah, itu memakan waktu yang cukup lama. Kalau pengusaha biasanya 1 sampai 5 tahun. Nah, kegagalan. Nah, kalau 5 tahun kita berhasil, insya Allah 5 tahun ke depan kita akan berhasil. Tapi kalau 5 tahun kita yang namanya produksi tidak berjalan, ya kita ambil jalan berikutnya, ambil yang namanya buat produk yang lain. Plan B ya. Plan B, ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang permodalan ini, Bang Jarod. Iya. Di era yang sekarang ini, tentunya kan namanya permodalan. Ini kan selalu, apakah selalu harus cenderung dengan uang? Ya, kita bisa sharing, kita bisa kerjasama dengan ya seperti yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini. Banyak relasi, banyak konco. Nah, mungkin bagian teman GP Ansor yang ada di Bali Sono punya uang. Kita punya keahlian buat. Yang satunya punya pemasaran. Nah, kita bisa kerjasama. Yang satunya mungkin jadi reseller, mungkin jadi sales. Jadi kita bisa bersama. Jadi yang namanya permodalan itu nggak harus kita punya uang, tapi kita yang namanya semangat kebersamaan. Nah, kita wira swasta, wira usaha bersama. Nah, kita bisa mendapatkan suatu produk. Jadi kita bisa kerjasama menjadi tim
yang sukses gitu. Baik, luar biasa. Baik, Sandi, yang pertama adalah permodalan. Mungkin masih ada tantangan lagi yang mungkin dari pengalaman panjenengan sendiri setelah mungkin permodalan teratasi. Mungkin yang kedua, setelah permodalan kita harus bisa membuat produk sendiri. Produk itu sendiri ya. Dari awal hingga akhir. Seumpama kita buat keripik pisang, ya, kita harus menguasai dari apa itu, ngocei bahasa Indonesianya apa? Mengupas. Iya, kita harus menguasai suatu produk itu dari awal, dari proses mengupas sampai mencuci, sampai menggoreng. Nah, itu goreng itu panasnya berapa derajat Celcius? Nah, Dipelajari betul. iya, dipelajari betul. Kalau kita nggak pelajari yang namanya panasnya berapa, nah, itu biasanya atos, istilah Jawanya kemlingkingan. Nah, cara memasukkan pisang ketika ke dalam wajan itu dalam kapasitas berapa derajat Celcius itu harus kita pelajari, hingga penirisan dan akhirnya pengemasan itu harus kita kuasai. Kalau kita yang namanya pengusaha kok pasrah bokokan sama yang namanya karyawan, sama yang namanya pekerja kita, ya akhirnya kita bisa-bisa ya dibohongi, bisa-bisa ya sesuatu yang tidak kita inginkan bersama akan terjadi. Jadi kita harus benar-benar menguasai suatu produk kita dari awal hingga proses produksi akhir gitu. Ya. Itu tadi yang kedua adalah bahasanya kita harus menguasai dari produk yang akan kita produk itu ya, bahasanya kita yang kita inginkan, produk dari kita inginkan. Kita berbicara di sini juga tidak hanya tentang pisang. Jadi panjenengan saya kira ini yang hadir, ini sahabat-sahabat dari sahabat dan semuanya ini punya juga mungkin di rumah yang sudah punya usaha. Jadi nanti poin yang kedua tadi setelah permodalan adalah menguasai dari produksi itu sendiri. Iya betul. Selanjutnya sahabat mungkin tantangan yang ada. Tantangan yang ada, ya itu pengusaha-pengusaha pemula itu suatu tantangan. Kalau kita masih monoton sama produksi-produksi yang lama, nah sekarang kan musim yang namanya online, musim yang namanya do ini kenapa mas? Kalau nggak sekolah do ini apa delivery nopo nih. Nah, kalau kita nggak menggunakan media sosial, kalau kita tak menggunakan yang namanya yang lagi booming saat ini, maka kita akan ketinggalan produk kita secara pengemasan, skala pemasaran. Kita harus mengikuti zaman teknologi sekarang ini. Jadi yang ketiga adalah pemasaran. Pemasaran ya. Bagaimana kita mengenalkan produk kita itu kepada masyarakat, Iya. kepada para konsumen. Iya betul. Tentunya. Jadi ada permodalan, kemudian ada produksi itu sendiri. Iya. Yang ketiga adalah pemasaran. Iya. Saya kira setelah ketiga ini tercapai, apakah masih ada tantangannya, sahabat? Iya. Seorang pengusaha harus punya stamina yang kuat. Stamina. Iya betul. Stamina, Mas. Iya betul. Kaitannya dengan usaha apa ini stamina? Ya sangat-sangat berkaitan dengan yang namanya usaha. Karena apa? Kalau kita pegawai negeri, kalau kita buruh, itu kerja kita kan cuma jam 7 sampai jam 4. Kalau kita pengusaha, itu mungkin 20 jam. Mungkin bisa 24 jam. Non-stop. Tidak ada tidur? Iya, tidak ada tidurnya. Itulah hebatnya pengusaha. Jadi salah satu pokok kunci dari seorang pengusaha harus stamina-nya kuat, tidak gopok sakit ya itu. Dari pengalaman panjenengan ini Pak Jarod, ini tadi kan sebuah stamina ya, stamina. Tantangan juga. Mungkin punya cerita tentang stamina ini kenapa menjadi sangat penting. Iya betul. Ya kita ibaratkan kita ada harimau ya, ada singa. Ketika ada mangsa, ada yang namanya jerapah atau
lainnya, hewan buruan, apakah itu langsung sigap atau ya sembari rokokan, sembari leret, itu agak mungkin kan? Slow. Ya, slow. Jadi selama ada kesempatan kita sergap gitu. Itu udah yang namanya jiwa-jiwa pengusaha harus kuat. Karena apa? Yang namanya apa itu? Momen, momen ini bahasanya apa? Itu nggak akan datang Kesempatan. Nah, nggak akan datang 2 kali biasanya gitu. Mas, saya punya ini. Nah, Mas, saya beli ini. Wah, itu kita harus siap. Iya, Mas. Wah, begitu. Harus selalu siap. Harus selalu siap. Saya pesan berapa ton? Saya pesan berapa kintal? Itu harus. Karena apa? Kalau kita besok Mas saya gini, lari ke arah yang lainnya. Pasti lari. Iya. Terutama kalau di wilayah saya itu yang lagi booming keripik pisang, keripik tempe, itu 1 hari bisa 1,5 ton. 1 hari bisa 1,5 ton itu ada 7 wirausaha di rumah saya, sekitar saya. Kalau saya nggak ambil berarti lari ke tetangga saya. Kalau tetangga saya nggak ambil berarti lari ke tetangga saya. Begitu. Itu adalah stamina yang harus kuat, harus komitmen. Artinya stamina di sini bahwa selain untuk menjaga eksistensi dari produk yang kita hasilkan juga, bahwa ini untuk menjaga keamanan atau bahkan mencapai promosi mungkin kalau order tertentu yang sehingga nanti bisa mendukung suksesnya usaha kita, gitu ya. Jadi sangat penting stamina itu. Baik, selanjutnya mungkin masih ada lagi tantangannya setelah tadi 4 tadi ya, ada stamina ya terakhir. Iya, yang namanya usaha tantangan itu banyak banget ini. Banyak sekali. Kalau kita ngomong tantangan ini tidak ada habisnya. Banyak banget mungkin ya karena kendala musim, kendala cuaca. Mungkin kalau musim banjir, musim hujan, yang namanya suatu produk, kalau saya juga sari kedelai, mungkin yang sari kedelai tidak laku, mungkin yang keripik. Nah, kalau musim hujan goreng-gorengan kan enak. Jadi yang laku keripik, yang sari kedelai ganti surut gitu. Jadi intinya bahwa kita dalam berwirausaha ini dari tantangan yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Jarod, ini yang beliau juga mengalami sendiri, tentunya tidak hanya sekedar teori. Dari sini bahwa menjadi wirausaha itu bukan hal yang mudah. Betul ya Bang Jarod? Betul, membutuhkan banyak skill lah. Yang membutuhkan banyak skill ya. Kemampuan. Yang pertama ya kurang lebihnya ya harus pekerja keras, stamina bagus, harus jujur, juga bertanggung jawab. Baik, betul, luar biasa. Jadi nilai kepribadian ini menjadi sangat penting kalau berusaha. Betul. Sikap. Karena kalau kita jadi usaha sekali bohong, hari ke hari mungkin masih laku, tapi di kemudian hari kita akan ditinggalkan yang namanya pelanggan, ditinggalkan yang namanya sales, ditinggalkan yang namanya pengkonsumsi pelanggan. Itu betul. Jadi kejujuran itu sangat-sangat juga sangat berkompeten. Baik, mungkin dari audiens ini nampaknya antusias, ini sangat memperhatikan sekali ya malam hari ini. Semangat ya, Mas Faris masih semangat Mas Faris ya. Oke. Sembari menikmati pasugatan juga hidangan yang sudah disediakan. Biasanya kalau ngoten Pak, jarang-jarang kalau ditakoni ngoten iki juara. Biasanya kalau MC panggung, MC dangdut, MC campur sari, nek ngoten kula pek ngewes. Tapi nek soal ditanya, soal bahasa mlipis kula mboten saged. Biasanya kula niku nggih napa ya? Bahasanya gado-gado, maklum kula mboten sekolah. Langsung to the point, langsung terjun ke lapangan. Betul, luar biasa. Jadi ternyata beliau ini juga usaha tadi yang sudah dijelaskan, ini juga masih bisa nyambi sama MC juga. Mungkin untuk seminggu ke depan saya nggak jualan di pasar karena banyaknya job hingga tanggal 28. Waduh. Lagi laris MC ini kan? Iya betul. Enak MC. Barengan cewek ayu, barengan artis. Mulai mesti disangoni. Kalau jualan ke pasar, mungkin laku, mungkin nggak laku, mungkin kita rugi. Karena apa? Orang-orang di pasar kalau saat ini mungkin musim
walimah musim BCA. Oh, iya. Jadi jarang sekali bakul-bakul itu yang ke pasar. Jadi kita kebanyakan rugi kalau musim ini. Jadi saya ambil alih pilih MC panggung. Baik, luar biasa sekali. Itu tadi sedikit tantangan yang sudah dipaparkan. Sekarang kita coba kita sapa sahabat-sahabat sama audiens yang ada di sini, Bang Jarod. Iya, betul. Dari sahabat-sahabat yang kiranya mungkin mempunyai cerita atau mungkin punya pertanyaan atau apalah, silahkan ini bergabung dengan kami. Ini mungkin bisa diceritakan. Nanti yang dapat mau ini cerita, ini tentang tema kita pada malam hari ini. Ini khususnya pada poin tantangan, sahabat. Iya, betul. Ini tantangan ini biasanya mesti banyak punya pencerita. Ini nanti dapat door prize. Ada door prize-nya ini, sahabat panitia ya. Luar biasa. Oke, wes penak toh. Ya iki ben rodok penyegaran ini. Silahkan sahabat-sahabat atau sahabati. Nah, iki di sini ngaco. Koncone jenengane. Monggo, ini lagi ya gondrong iki ya. Iya. Silahkan maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bukan cerita pengalaman, tapi mau bertanya ya sebagai modal untuk para pemuda-pemuda untuk merintis usaha. Ketika sahabat Jarod mulai merintis usaha, biasanya ada satu hal yang menurut saya penting, itu menyangkut mental keberanian untuk memulai usaha. Bagaimana cara sahabat Jarod menyiasatinya agar tidak merasa takut untuk mulai usaha tersebut? Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai usaha atau cara pemasaran? Sudah masuk pemasaran, mulai usaha. Masih memulai usaha. Beri tepuk tangan dulu. Oke, jangan kembali dulu. Kembali Mas Ajis. Luar biasa. Balik sih Mas. Sampai mau apa piye tak wae door prize ini. Iya. Yo, ini ada door prize ini ya. Oh, ben milih ya apa door prize Mas? Ya, terima kasih matur suwun untuk saudara Armanto. Ini nama panggungnya Armanto, konco Facebook. Dari kawasan Bandung juga, sekarang ikut babon ke Balai Sono ngunut ya. Kebajet ya. Iya, biar suasana lebih ceria, lebih adem. Ya, agak enek gujekane, enek guyone. Biar semuanya agak sepaneng, cuma pegang-pegang HP sampai ngobrol sendiri. Mungkin dari sekian banyak sahabat-sahabat yang hadir, dari IPNU, dari IPPNU, dari Ansor, dari masyarakat Balai Sono yang hadir di Balai Desa Balai Sono di kesempatan malam hari ini, mungkin ada yang bertanya selain Mas Arman Maulana niki, ya seputar kebiasaan saya soal keripik pisang, keripik bude, keripik tempe sagu, atau mungkin dunia penyiaran, atau sari kedelai, bisa bubur kacang hijau ataupun bubur sumsum. Semuanya produk-produk saya, insya Allah saya bisa jawab. Mengenai yang namanya pertanyaan daripada Mas Arman atau Mas Aziz, bagaimana cara menyiasati, gimana Mas? Keberanian memulai usaha. Oh, memulai usaha. Ya, betul. Ya, betul. Yang namanya pengusaha harus punya mental berani. Berani mencoba suatu produk, berani rugi ataupun berani untung. Itu adalah syarat utama untuk menjadi seorang pengusaha. Biasanya ini Bang Jarod ini. Kalau kita sudah ada angan-angan, waduh saya mencoba ini, yo nek payu, yo nek laku, terus sopo sing nuku. Don Mas, jangan jadi seorang pengusaha. Iya. Karena apa? Syarat utama seorang pengusaha harus berani mencoba. Mungkin begitu jawaban saya untuk Mas Arman
atau Mas Aziz. Terima kasih matur suwun. Cara mensiasatinya. Cara mensiasatinya. Kalau seandainya kan pasti kita mau memulai usaha itu ya seperti yang ditanyakan oleh sahabat Aziz Arman tadi, bahwa ada bayang-bayang, selalu ada bayang-bayang kingko lek rapayu piye. Bagaimana gilek masa dan sebagainya. Betul. Menurut panjenengan sendiri, mungkin yang jenengan lakoni sendiri, bagaimana mensiasatinya ini? Cara mensiasatinya kalau saya dulu itu kan saya dari radio itu kan berkecimpung di dunia marketing. Nah contohnya seperti yang sekarang ini kita lakukan bersama, kita bisa sharing, kita saling memberikan masukan kepada teman sama-sama pengusaha. Aku ya tahu jedot, aku ya tahu rugi, solusinya gini, gitu. Karena yang memotivasi saya ketika itu menjadi pengusaha, ya teman-teman yang saya datangin untuk sponsor iklan-iklan di radio. Itu yang memberi motiv saya. Rod, lah aku iso gawe ngene, iso ngene. Mosok awakmu podo-podo perjuangane, kok gak iso. Nah niku. Jadi motivasi dari semua teman-teman pengusaha itu sangat-sangat perlu. Itu yang saya lakukan, yang saya lakoni ketika itu pertama kali mau jadi pengusaha. Gitu. Ya, support dari teman-teman, terutama yang sudah sukses. Padahal dulunya itu juga sama-sama penyiar radio. Ya, belum sukses sama sekali. Nah, ketika itu dia mencoba usaha roti, usaha transportasi, lah sukses. Dari situ lapo awake budal bareng. Lah aku sukses, nyapa awakmu kok enggak? Nah itu motivasi, jadi sangat-sangat perlu. Jangan berteman ataupun yang menjatuhkan. Nah kalau kita berteman sama yang menjatuhkan atau orang-orang yang nggak kenal yang namanya dunia usaha, ya mental kita yang utama adalah down ya. Nah, jadi kita ngopi ambil yang positif, jangan cuma ngopi ambil HP. Kita ambil HP ya kita searching dunia usaha, kita searching yang namanya Facebook, kita promosi, kita iklan lewat media sosial. Jangan cuma ngopi, jadi ambil positifnya gitu. Termasuk ngopi kita malam hari ini ya betul. Bang ya. Ngopi kita saat ini ya bisa dijadikan ajang bisnis, bisa saling sharing juga bisa. Saya tahu bahwasannya kota Ngunut, kota industri, saya juga tahu. Jadi kalau saya memotivasi sama jenengan sama saja menggurui, ngasih nih air laut ini. Karena saya tahu ini daerah Ngunut, itu luar biasa banjir, itu semuanya daerah-daerah industri, mulai dari kerajinan sapu, kerajinan besi dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget ini. Karena saya kenal daerah Ngunut sudah lama. Semua banyak banget yang namanya wirausaha juga pengusaha sukses. Ya, mungkin itu jawaban saya Mas Arman. Mungkin dari ibu-ibu Ibnu. Dari rekan-rekan Ibnu juga ibu-ibu mungkin dari Fatayat. Kalau muslimat itu sudah tua ya. Yang tua itu muslimat apa Fatayat? Muslimat. Kalau Fatayat masih sering ya. Oke. Mungkin punya anak satu, mungkin anak dua itu masih. Mahmud. Kalau Fatayat itu biasanya Mahmud. Kenapa Bang Jarod Mahmud? Saya nggak tahu Mahmud itu apa. Sini kok pandai punya pandai banget punya singkatan. Tadi yang namanya kopi ireng, saya sudah lupa, saya tulis tadi. Mahmud itu mamah muda. Oh, mamah muda. Iya, terus terima kasih. Mungkin dari segenap yang hadir ibu-ibu mau tanya-tanya dipersilakan. Tadi Mas Arman, Mas Aziz juga mungkin dapat hadiah. Mungkin panjenengan kalau mau tanya sama Kang Jarod, ya dapat hadiah pula. Iya. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Itu tadi Bang Jarod tadi sudah dijawab oleh Bang Jarod, sahabat Arman ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti dapat door prize. Maju, bisa diberikan door prize-nya. Oke. Ya. Bisa diberikan langsung door prize-nya biar motivasi yang lain ya, penyegaran ya kiri. Apa ini Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat sahabat Arman atau Aziz.
Masih terkait dengan tema kita malam hari ini Bang Jarod. Iya, tentunya tadi sudah disampaikan tantangan yang sudah ada. Selanjutnya ini tentunya yang tak kalah penting, tentunya yang menurut beberapa dari yang saya amati ini adalah pemasaran. Seperti yang Panjenengan sampaikan tadi, bahwa kita ini harus sebagai pemula tentunya untuk mengenalkan produk kita tentunya melalui pemasaran. Menurut Panjenengan tentang pemasaran ini bagaimana ini Bang Jarod ini? Yang harus kita lakukan untuk pemula, biasanya kita titip dulu kepada toko-toko, kios, warung ataupun sales. Itu yang namanya yang kasih tahu bahwasannya pengusaha atau awal itu bola modal banyak itu yaitu. Kita nggak biasanya kalau sekarang langsung beli itu nggak mau. Kalau dititipi mau. Titip ya sistem. Iya, istilahnya titip, nyaur emek, istilahnya bakul ngoten. Jadi kita titipkan ke toko-toko, kios, warung ataupun kalau di pasar di bakul-bakul ayek kita titipkan. Jadi mungkin separuh dari usaha kita, produk kita titipkan. Jangan semuanya. Kalau semuanya enggak balik. Nah, itu salah satu media-media pemasaran. Kita kan butuh pengenalan. Mungkin kalau enak, ya kalau laku, ya kita jok kembali gitu. Selain dari melalui terjun langsung kepada lapangan ini melalui toko-toko, ini tentunya dari pengalaman Bang Jarod sendiri, ini pemasaran yang paling efektif ini yang menurut Panjenengan ini bagaimana ini? Iya. Untuk saat ini pemasaran yang baik adalah menggunakan media sosial karena 80% mungkin dari produk saya itu laku di media sosial. Karena saya rajin upload, mungkin satu hari bisa 15 sampai 20 grup jual beli se-Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Kediri. Saya upload, pluk. Nah, mungkin ada 1-2 yang nyantol gitu. Kita manfaatkan dunia medsos, ya mungkin Facebook, mungkin Twitter, mungkin apa yang ada sekarang, TikTok. Sekarang banyak banget, ada WhatsApp, grup, itu sangat-sangat berguna. Dari media sosial Bang Jarod. Iya betul. Dari awal dulu memang Bang Jarod sudah memulai dengan media sosial atau baru beberapa tahun terakhir ini? Ya, saya pakai media sosial itu mungkin dari 2010 sudah pakai media sosial. Karena dunia saya ya dunia radio, dunia suara, dunia imajinasi, ya gitu. Jadi saya dari dulu ya pakai media itu. Sebelum ada media sosial kita pakai dunia ke radio. Karena semua orang mungkin dulu pakai mendengarkan yang namanya radio. Radio ya. Dan sekarang mungkin karena bergeser zaman kembali ke medsos ataupun Facebook dan lain sebagainya. Baik, itu tadi dari pemasaran. Selain kemudian juga terjun langsung di lapangan, kemudian ke pasar-pasar, ke toko, bahwa ini media sosial ini menjadi salah satu alternatif yang paling efektif Bang Jarod ya. Kemudian dari produk Panjenengan ini, kemudian di dalam medsos ini tentunya kan sangat banyak sekali pesaing tentunya. Karena kalau ngomong hari ini dunia pemasaran di media sosial, saya kira di grup itu saja yang upload itu kan bahkan hanya banyak sekali. Bagaimana ini Bang Jarod ini menyiasati pemasaran yang sangat bersaing ini bagaimana? Ya kita menjaga kualitas, menjaga rasa. Jangan sampai kalau sudah laku dikurangi yang namanya bahan-bahan. Meskipun kita sedikit mahal, tapi kalau kualitas rasa enak, tidak getir dan lain sebagainya, istilah keripik itu apa Mas? Getir. Ya, kita selalu menjaga yang namanya kualitas bahan-bahan yang kita produksi, selalu yang nomor satu, yang mahal. Kalau kita pakai oplosan mungkin ya 1-2 hari nggak terasa, tapi kalau lama-lama sudah tahu mungkin beralih ke produk yang lain gitu.
Baik, terima kasih Bang Jarod. Itu tadi dari segini pemasaran tentunya kan harus menjaga kualitas. Jadi produk panjenengan apa saja kiranya ini memang penting untuk dijaga kualitasnya. Karena kebanyakan itu kan seperti itu Bang Jarod ya. Kalau baru itu biasanya masih terlihat enak, terasa Iya betul, promo. nyaman ya, masih promo kan ya. Iya. Tapi lambat laun akhirnya kan menjadi berubah rasanya. Takarannya kurang, Takarannya kurang. rasanya kurang. Kadang harganya juga berubah. Harganya mahal tapi kualitasnya berkurang. Iya, awalnya itu murah karena sangat enak tapi murah dikejar banyak orang, tapi pada akhirnya semakin naik hingga akhirnya harganya menjadi Iya, itu masa-masa promo. Biasanya masa promo ya gitu. Kalau sudah berjalan beberapa waktu mungkin labanya kurang. Karena kita sebagai seorang pengusaha tujuan utama adalah mencari untung, mencari laba. ya betul. Baik, ngomong tentang pemasaran, mungkin ada pertanyaan lagi dari sahabat-sahabat atau audiens dari Monggo. Monggo, iya, ada antusias sekali. Silahkan maju. Nah, ini mungkin ya dapat door prize ini ya. Penak nah tuh nomor ini. Oh, monggo. Bisa disebutkan maju, nggih? Bisa maju mawon nggih? Biar masuk. Malam hari ini kita juga live ya. Online, live betul nih. Live ya. Itu sahabat-sahabat dari Retro juga live kita di TikTok ya. Ya, luar biasa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang dari Pulau Sari. Dari Pulau Sari, beri tepuk tangan buat sahabat Anang. Oh jauh ya dari Pulau Sari. Terima kasih. Ini pertanyaan yang pertama ini mungkin mewakili semua peserta ini. Sampelnya belum ada. Aduh ini cerdik Iya, ya untungnya tak siap deh. Mas Arfan tolong diambil. Nek motor putih Mas Amir. Ada. Ada. Loh, disiapkan. Iya. Oh, guyon moro temen lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa diambil Mas Arfan. Iya. Rekan dari sahabat dari Pulau Sari. Reseller saya di situ ada Mbak Koir. Perbatasan Pulau Sari dengan mana itu? Sebelah baratnya Pulau Sari. Pas perbatasan. Keromasan. Iya, Keromasan. Itu Mbak Koir 3 tahun yang lalu mungkin belum apa-apa, sekarang dari Juragan. Perabot Alsom itu. Luar biasa. Iya. Wah ini dibawa nih tenan loh Mas ini. Ya ini sahabat-sahabat beri tepuk tangan dulu buat Bang Jarod. Ya jenengan tak kon nyicipi sik dhewe. Mergo sampai sing tanglet. Oke. Oh iya. Bisa dibantu panitia? Ya. Tahun 2012 saya pernah mencoba membuat keripik pisang, keripik ketela. Yang menjadi kendala saya adalah apa ya? Bukan atasnya, kalau rasa insya Allah sudah bagus, tapi di masalah harga. Iya, betul. Saya memproduksi, saya total, saya hitung, saya bandingkan dengan saya beli jadi kiloan, itu harganya lebih murah mereka. Iya. Nah itu menjadi kendala. Menurut Bapak, margin keuntungan yang tepat itu berapa persen dari biaya produksi? Gitu. Menurut saya laba itu tergantung banyak. Kalau kita sudah besar, mungkin kita ambil semisal 1 kilo laba 1.000. Tapi kalau 1 hari 1 ton gitu. Kalau kita masih awal mungkin bisa laba 5.000 sampai 10.000 per kilo. Tapi kalau sudah masuk kawasan sales, kawasan reseller, itu kita bandrol harga murah. Jadi 3 kali sampai 4 kali. Kalau kita langsung drop ke toko, itu mungkin harga bisa 30. Tapi kalau kita lewat sales, reseller,
Nah, dropship. Nah, itu harga mungkin dari saya 25. Jadi sales ke reseller ke toko, jadi mungkin kedapatan 1000 gitu. Ya mungkin sudah apa ya, sudah terjawab masalah. Iya. Kalau untuk masalah tenaga kerja Pak, gimana? Apa tentang apa ya? Upah. Apa? Betul. Iya. Kalau yang berjalan di kawasan rumah saya itu 1 jam 6.000. Per jam berarti ya? Iya, per jam. Kalau di tetangga saya yang pakai penggorengan kecil itu masih 4.500. Beda. Kalau kita pakai wajan 36 SP, wajan yang paling besar, itu kan pakai kayu bakar. Jadi panasnya luar biasa. Jadi kita bandrol 6.000. Jadi lebih 1.500 daripada wajan kecil. Tapi kecepatan ataupun lama penggorengan kalau kita pakai wajan kecil itu bisa sampai jam 5. Tapi kalau kita pakai wajan besar itu mungkin jam 1 jam 2 sudah paripurna. Gitu. Ya, terima kasih Pak ya. Bagaimana? Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Boten. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan buat sahabat Ana. Bisa maju ke depan sahabat? Iya. Oke, maju ke depan. Monggo. Dari Monggo. tadi saya lihat yang takon itu laki-laki Ya, semuanya, dapat bapak-bapak. door prize. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat sahabat Anang dari Pulau Sari. Iya, matur suwun. Luar biasa. Ini ternyata audiens kita tidak hanya Ibu-ibu. Balisono. Saya pengen yang tanya ibu-ibu ataupun mbak-mbaknya yang cantik. Nah, mumpung Kang Jarot gantengnya Jawa Timur ada di sini. Sekarang nggak ganteng, mana yompong. Ya maklum, kepala 4 sudah 4 ini. Iya. Oke, monggo dari sahabati yang kiranya mempunyai usaha yang hampir sama atau mungkin yang tidak sama juga tidak apa-apa, bisa di-sharing atau juga bisa bertanya mungkin kepada Bang Jarot. Silahkan. Atau dari sahabat retro mungkin, go. Monggo, yo. Iya, monggo Mas. Masa Santai mawon. santuy. Jenengan suka musik, kula nggih suka musik. Ya, sami. Jenengan suka joget, kula nggih suka joget. Iya, mic-nya di depan. Jadi santai los. Nah, halus. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin bertanya. Apakah seorang pelajar bisa berwirausaha? Dan mungkin bisa dikasih bocoran apa saja usaha yang bisa dilakukan untuk pelajar? Baik, terima kasih. Seorang Pelajar. bisa-bisa saja. Sekarang kan dunia digital, dunia online. Kita bisa gabung sama yang namanya sudah maaf promosi ya, seperti halnya Shopee ataupun yang lainnya, Tokopedia, ataupun gabung dengan pengusaha-pengusaha lain, semisal saya juga bisa. Panjenengan cukup share, cukup upload di media sosial. Lah, jenengan kan jadi reseller benar. Ambilnya produk mungkin dari saya, mungkin dari orang lain, cukup bisa, gitu. Reseller arahnya. Iya. Sekarang mungkin panjenengan cuma share. Jadi yang kemas, yang kirim mungkin saya, gitu. Tugas panjenengan cuma share saja, gitu. Mungkin bisa jadi jawaban. Ada lagi pertanyaan? Monggo, mumpung masih ada di sini Bang Jarot, tanya mawon. Kaitannya usaha, mungkin sudah mulai merintis. Nampaknya ini sahabat Udin ini kan sudah mempunyai merintis usaha-usaha. Iya betul. Ini mungkin ada bisa kita berbagi, mungkin bisa share, mungkin ada kendala atau apa mungkin bisa kita pecahkan bersama-sama. Iya. Beliau ini masih pelajar SMK ya? SMK, Masih SMK.
Tapi memang luar biasa, ini sangat bahasanya ubet. Ya, Ubet. ukil. Iya, ukil ya. Kalau Jawanya ukil, ubet. Nah, Itu termasuk juga salah satu kriteria wirausaha ya, Mas? ya betul. Seorang pengusaha saya kira juga memang mempunyai jiwa-jiwa ukil. Ya, mungkin basic dari orang tua ataupun mungkin dari rekan. Karena bergaul sama-sama ya jiwa-jiwa wirausaha sehingga kita ketularan. Gitu. Lingkungan ya. Ya, yang terbangun ya adalah mindset, cara istilahnya keren, apa? Mindset tuh Mas. Pola pikir. Ya. Mungkin ya memang kalau saya mungkin dari keturunan, mungkin dari orang tua semuanya bakul, semuanya pengusaha. Jadi saya cuma mungkin meneruskan. Bapak Punya wirausaha juga orang iya, tuanya. bapak saya dulu juragan tembakau. Tembakau. Iya, Bako. tembakau, iya. Terus dapat mertua juragan buah. Jadi semuanya Bakul. bakul semuanya. Jadi mindset terbangun mungkin dari keturunan. Iya. Mungkin ada yang lain. Gimana? Sahabat Udin? Masih ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih tepuk tangan buat sahabat Udin. Terima kasih Ya. matur suwun Mas Udin, sahabat Udin. Bisa dapat door prize. Dapat berpes lagi. Yo. Ya, terima kasih. Luar biasa. Durpres persembahan dari Nah, soal periklanan kula jago nih. Biasanya gak iklan itu kula. Oke. Acara ini didukung oleh Besok lek promosi nih. Lagi. Ngebel Bang Jarot bisa ini. Nitip buatkan promosi nih. Baik, pokok sahabat-sahabat atau adik yang lain kiranya mungkin di detik-detik akhir ini nanti masih kita santai saja ngobrol. Silahkan mau ada yang sharing atau berbagi. Mungkin dari Erna Allshop. Ya, beliau ini juga pengusaha juga Mas Jarot. Iya. Ya, dijual beli kali ya. Jual Monggo beli. kita saling sharing, kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman mungkin yang berguna bagi kita semuanya. Monggo Ibu dari Allshop mana? Mungkin Atau- saya juga kenal teman di Facebook mungkin. Ya, atau dari Pak Wito, monggo Pak Wito ini memberikan satu tanggapan ataupun pertanyaan ataupun juga bisa menambahkan. Boleh Pak Wito ini Iya, kita monggo. monggo Pak Wito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah pada malam ini saya selaku Babin Kamtimas Pembina Desa bisa bertatap muka sekaligus mendengarkan narasumber dari GP Ansor yaitu Bapak Imam Masrufin ya dari Kecamatan Bandung. Terima kasih. Niki wau tak kupas tak rungokne intine itu memberikan kesempatan usaha UMKM. Jadi cah nom ini dijak kreatif ya, diajak kreatif maupun motivasi. Kulo anu Pak Mas Rukin hanya bisa menitip pesan. Karena gini, memang kalangan muda, khususnya dari tokoh-tokoh yang berbasis muda, artinya mereka-mereka yang dari tokoh muslimat maupun IP Ansor itu harus sejak dini, artinya diberikan maupun edukasi, motivasi untuk melakukan kegiatan usaha. Dulu berbicara saya masih remaja Pak Imam, biyen ndek enek di usia aku biyen ke bocah iki lak wis menginjak SMA maupun dewasa. Intinya bersobo langgar maupun sobo masjid berdolan. Artinya kegiatan-kegiatan itu diisi dengan kegiatan mungkin yang positif, banyak kegiatan bakti sosial. Bakti sosial zaman dulu dalane Cipeteng wis belekuan, intine karo koncone iki njogrong di masjid bagaimana kegiatan-kegiatan mengarah positif. Saya terima kasih adik-adikku semuanya
dari GP Ansor Balisono mengundang narasumber, intinya mereka diajak kreatif maupun edukasi tentang dunia usaha. Memang dunia usaha Bapak, memang saya pernah mengalami sendiri. Wong kuwi dadi apa-apa lak ra duwe usaha sampingan yo ndak penak. Nggih. Artinya belum seperti kita hidup itu ndak lengkap. Nah, satu misal gini. Panjenengan menyampaikan usaha UMKM, contohnya keripik telo. Itu mungkin adik-adik kita, saudara-saudaraku yang masih muda mungkin saged damel sampingan Pak, sampingan lebih, artinya bisa modalnya pun kecil, mungkin bisa patungan karo konco-konco nih lak sore bar ngaji terus bar tibaan bengine mungkin saged mungkin edukasi nglumpuk damel acara kegiatan nopo, makanya pemasaran nanti bisa gandeng bumdes, mungkin gandeng mungkin yang pengusaha-pengusaha mungkin di sini yang mungkin di toko-toko, artinya kegiatan itu biar berjalan. Itu yang berikutnya saya sampaikan titip pesan. Usaha itu fasenya tidaklah mudah. Pertama adalah marketing, ya Pak, ya, leres ya. Artinya marketing pampe pinter ada bapak asuh ning artinya mempelajari. Tapi lak nyambut gawe ini aras-arasen blegedas yo ora dadi. Mundak remek cara wong tuae modale mundak kene gunane. Intinya itu adalah semangat, seneng. Katakanlah bakul lopo, usaha kreatif kecil. Pokoknya seneng dhisik, awal mulane seneng. Mulak senengi artinya terbangkit. Munculnya itu edukasi sendiri dimuncul di benake. Bakul keripik, kulak rasane katakanlah gaene amprek empuk gurih, penak efisien, ngedole nyanti lak kreatif. Intine seneng. Ngasih ora payu dilokne kowe panggah gawe keripik. Nggih opo to? Ndak apa-apa. Yang penting semangat senang. Nanti ditawarkan setiap ada kegiatan melalui mungkin sekarang kan dunianya dunia gadget. Lewat TikTok, lewat mungkin tatap muka, ada kegiatan ekonomi kreatif, datang saja, titip. Mbak, aku titip pesen, iki barangku. Wes aku kerja sama nih, pokoknya podo-podo mlakune. Mungkin sama duwe bahak apa katakanlah duwe toko ning ndi tak leboni pokok ning sampean. Yang penting bersama-sama berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tahan uji. Engko lak pomo usaha niki ra payu yo aja panggah sambat. Gusti Allah sesuk pegel didek bisa diplindas. Ini yang kedua itulah, tahan uji. Wis to panggah mlaku wae, panggah teko ikhtiar. Ikhtiar panggah teko iki kegagalannya gimana? Aku duwe produk A, kegagalan kuwi di mana? Masare opo piye? Apa aku kurang lah perlu dikek-kekne tangga-tanggane katakanlah saiki dikekne sesuk kon bayar dobel. Iki kula kei, sakniki kula kei tapi bayarannya dobel. Nah, ngono. Jadi memang kita harus kreatif. Lah ini rasanya gimana? Lah niki rasane eco, Mas. Nggih, iki lho nggih, empuk mening. Pokok boten seni. Itu yang ketiga adalah wong iki lak ngarani wong usahi ning terakhir ki bejo. Ngasih jungkir wale rino wengi telaten ulet ning terakhir ora bejo yo meletet. Gitu Pak nggih. Artinya bejo gini Bu. Wong artine wong bejo sakniki kita berpikir orientasi modern. Jadi wong bejo ngeten. Usaha niku kalau bisa niku katakanlah keripik variasi ini kata mungkin ada 7. Dilihat dari momentum event, nggih Pak nggih. Satu misal saiki usume karnaval. Usume karnaval ki ning pantes itu produk-produk saya itu bisa diterima di masyarakat kecil itu di lapangan itu harganya murah bisa dibeli masyarakat dengan mudah.
dikemas. Ojo dikemas sak kampli-kampli ku gak ning nukul gak tuku ndak gelem. Ya dikemas kecil-kecil. Harganya mungkin terjangkau, mungkin 2.000 atau 1.000 lah, 1.000. Dikemasi kecil-kecil. Jadi pertama lihat dari event. Jadi yang kedua lah pasane kegiatan seremoni kaya keagamaan, lebaran. Wis tonggo-tonggone ditawar-tawar nanti bisa omsetnya menjadi besar. Yang terakhir, yang lebih terakhir lagi kita berdoa, kita pasrah ning kuwasa. Tur niate usaha niku mohon maaf ya. Orang itu berpikir usaha itu selalu berasumsi besar. Kok lali? Jika bakal lali. Isine ning gede-gede ning penak-penak tok ning soro-soro dilalekne. Akhire cara wong iki senjata makan tuan ning diaturne Pak Mas Rukin kuwi awal mulane gawe produk rasane enak, murah, lak wis lali sembrono dadine sobek. Obah ora benar. Nggih, aku terlalu ngomong engko senani Pak Imam. Iki itu narasumber babin iki lambene nyocor saya ora entek dadi susah. Nggih, kula namung pesen berapa hal. Intinya adik-adikku maupun ada yang ibu-ibu pokoknya semangat. Karena apa? Usaha itu tidak ada kata terlambat. Saiki gak bener ya wis pokok usaha. Pokok saiki kurang pas ya usaha. Mohon maaf Pak Mas Rukin. Walaupun kula niku babin kanthi Mas, kula nggih gadah usaha kecil Pak. Saya juga jualan bakso. Kula niku kadang nangis kok Pak. Kadang enek nyawang wong kalau cah nom-nom isine bertatoan separuh, ngerokok itu njaluk kadang nangis. Kadang kula lho Cik dadi polisi nyukolahne anak kuliah kuwi sarwa Cik kurang. Apalagi nek cah nom Cik gemblelang isine mikire penak. Kula kadang ngasane trenyuh. Ki besok lak wis tuwek dadi apa? Dadi TTW apa piye mateni kula namung ngoten. Lho kadang ki bingung. Kula riyen nggih nun sewu. Kadang kalau masih muda niku gak kepingin punya usaha UMKM selain mungkin menjadi Polri. Alah, besok uang uripe enake ngomong pokoknya santai. Paling-paling pokoke nglumpukne bondo ya bongko ya mati. Ternyata itu keliru. Karena apa? Kehidupan sekarang dengan kehidupan 10 tahun yang lalu memang berbeda. Karena tuntutan lambian numpak sepeda pancal paling banter tanggane duwene Supra. Paling nyar-nyare bidrasak niki kabeh padha duwe PCX mobile apik akhire jor-joran popoke bojone kon panggah kon minggian. Dadine ora bahagia. Gitu Pak Imam. Memang ngoten. Memang dari dini itu memang kita tumbuhkan. Artinya adik-adik diajak. Sudahlah adik-adikku, pokoknya semangat, pokoknya usaha, ikuti mungkin narasumber, mungkin keripik, bagaimana mungkin sebagai bapak asuh, mentor, Pak nanti pemasarannya gimana? Ini kan kelihatannya kan kalau dipelajari kan mudah Pak Imam ya. Ketinggalnya mudah, aprengku nanti kan bisa per via telepon Pak kurang enak iki piye pemasarannya piye tadi sudah disampaikan. Banyak metode lah. Nanti bagaimana intinya iki pokok adik-adik iki semangat. Apalagi masih muda, masa depannya masih panjang. Cara wong mlaku iki jebean terbantere. Cah nom-nom ora kaya wis tuwek ngene iki. Dijak mikir ngabut kula pun reto Pak Rian. Reto karena wis terlambat kalau UMKM. Pomo tasik mau cah nom ini pomo sani kan mohon maaf. Intinya itu ada niat, rak masalah modal. Wis to sak wayah-wayah nggo BPKB apa sertifikat panggah payu. Intinya panggah payu pokoknya. Gak usah wedi lah masalah modal. Sepenting pertama itu ada niat.
Manajemen nanti yang ngasuh jelas. Bagaimana pemasanannya piye? Hal yang terburuk nanti masa kita bertahan jelas. Artinya jelas ada mentor. Ada artinya bapak asuh yang cara wonge ning lalangi ada. Ya, adik-adikku, saya hanya pesen pokoknya harus semangat. Kehidupan ini adalah sulit. Masa yang akan datang persaingan hidup semakin sulit. Kalau awake dhewe cacah enom iki radang belajar ndang satset ki besok lak wis terlambat, wis padha anake gede-gede, tanggungane akeh, arepe usaha bersombat-sambat lora-loro encok, dadine ndak teko enggon. Wis pun ngoten mawon, mangke lak akeh-akeh iku aku ndak berat. Iku darani babin dadi narasumber. Nggih, sementara ngoten mawon adik-adikku, mohon maaf apabila wonten tutur kata kula sebagai babin Kantimas, apalagi kula ya manusia. Mungkin aku dewi ya podo-podo ya belajar usaha. Ndak ada seorang itu menjadi mentor itu karena ujuk-ujuk Pak nggih. Waktu yang menjawab. Nggih, sementara ngoten mawon. Ya, pesan-pesannya adalah gimana? Kesannya. Oh, kesannya gini. Kalau bicara soal kesan-kesan untuk warga muda lah, artinya Ansor maupun Karangtaruna Balisono, aku yo terkesan. Artinya terkesan gini. Contohnya ya Mbak Eli CS iki lho, apa-apa kok iso nyanyi tur semangat, intine happy. Nah, lah isu kadang wis iso sempatnya waktu senam. Kadang aku petukan dek kali ya. Dek kali kira dek kenane petuk sama kok Mbak Anu. Iya ono kegiatan bengi ya cik kreatif. Kabeh dilayani. Pokoknya ya semangat, kan ada tokoh-tokoh muda di sini kan banyak yang kreatif ya. Pokoknya semangat lah. Ya nanti bisa ada pendampingan dari perangkat desa Bu Lili kan juga nanti bisa memfasilitasi sampai aku bingung aku nyawang Bu Lili marah ngeten marai bingung isu ora tahu ketemu ya Bu ya gak tahu dijak ngopi dadi ne yo ngene iki lho lak babin kuwi dibel berenek perintah tur enek wong susah dadine yo ngene iki dadi ngarani opo malah kleru beda lah anger Pak Babin nggo teng bali desa ngopi bareng ngoten lho Bu. Nah, nanti kita ada kesempatan nanti diuri-uri diagendakan ojo katakanlah 2 tahun bisa nah sosialisasi ini beranyantol berat ngelak 2 tahun pisan ya Allah nek dikek ya apa sesuk krungu buka HP enek kegiatan UMKM usaha apa ning dipelajari kabeh dipelajari akhirnya ora dadi retekakan enggon buyar kabeh nggih sementara ngoten mawon terima kasih mohon maaf mungkin ada tutur kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali buat Bapak Suwito. Beri tepuk tangan. Luar biasa. Tadi sudah memberikan tambahan, memberikan kesan besar untuk kita semua. Semoga ini betul-betul ini bermanfaat. Tadi sudah ditambahkan dari pemateri Bang Jarot, kemudian disambung oleh Bapak Wito. Oke, yang terakhir ini kita minta pendapat dari Ibu Lili. Nah, ini selaku pejabat negara. Pejabat negara ya? Bu Lili. Sekretaris Desa Balisono. Beri tepuk tangan buat Bu Lili. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Ternyata di Balisono itu ada pemuda-pemuda yang kreatif. Selamat untuk aplaus untuk pemuda kita nggih.
terutama dari pemerintah desa, kami ikut bangga tentunya dengan kegiatan yang positif. Mungkin sosialisasinya yang kurang ya. Jadi pesertanya hanya berapa ribu, dan seharusnya berapa juta ngoten nggih. Berapa puluh ribu? Nggih. Banyak yang mengikuti dari online, Bu. Oh gitu. Iya kan sekarang zamannya pakai gadget. Oh, Jadi tadi sudah ada yang izin itu dari anggota yang berada di luar pulau, bahkan ada yang di Malaysia itu mengikuti dari live ya dari YouTube dan Facebook. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi bagaimanapun juga langsung itu lebih baik. Ya terima kasih Bu. Nggih. Dukungannya tentunya Bu. Nggih. Ya, monggo Nanti lanjut. bisa sharing dengan pemerintah desa untuk kegiatan yang positif seperti ini. Wah ini Nggih. cocok ini ya. Nggih. Kan kita ada Karang Taruna, terus kegiatan-kegiatan kepemudaan yang bisa di-up di kegiatan dari dana desa ngoten nggih. Nanti Ya. bisa sharing. Kebetulan ini mau Karang Tarunanya nanti digiatkan. Selama ini kan masih vakum karena mungkin kepengurusannya masih kepengurusan yang formal nggih. Belum yang sebenarnya. Iya, terima kasih. Jadi yang disampaikan Pak Wito nih, Fasilitasi. Iya, oke, kleru ah. Nggih, Pak Wito niku padahal sering ketemu kula, tapi lek angger depan ngeten kok dredeg ngoten. Apa wedi lek ditagih ngoten nggih. Kula sing ditagih maksudnya. gitu, Mas. Nggih. Memang sering kita dulu nggih Pak Wito buka rahasia. Jadi jarang dijak ngopi. Akan kami usahakan Pak nggih. Selama ini kita juga menerapkan program pemerintah karena masanya masa Covid nggih. Ini sudah ada wacana lagi kalau Covid itu ada lagi. Wonten. Jadi nggih itu mulai ada lagi, maka saya minta untuk panjenengan semua tetap berhati-hati. Kalau bisa menerapkan prokes tetap digunakan, terutama nanti kalau keluar itu pakai masker nggih. Kalau sering-seringlah cuci tangan niku sakjane kuncine teng mriku. Lek kumpul ngenten niki selama kita pinten pandai-pandai menjaga ngoten kira-kira ya. Insyaallah aman ya. Nggih, Semoga aman. insyaallah aman. Amin. Nggih. Untuk Pak Jarot ilmunya sangat bermanfaat bagi kami. Sebenarnya kula mau nggih merisir oleh Doorpress. niki mungkin pertanyaan ini nanti Dapat berdua menawa niku. Silakan Bu, monggo. Keripike mungkin pesen Bu Erna. Dapat doorpress Kula Bu. isin lek diparingi Doorpress keripik. Nggih, pertanyaan untuk Pak Jarot nggih sebelum nanti ditutup. Itu bagaimana jenengan memanage keuangan sehingga bisa sukses. Jadi maksud saya keuangan di bidang usaha tentunya. Itu pertanyaannya. Untuk pemuda-pemuda di Balesono ada program nggih dari UMKM itu yang program Yes seperti yang diikuti Mas Widin dan kawan-kawan itu bisa jenengan ikuti. Terus ada UMKM itu nggih UMKM. Sebenarnya kalau di wilayah kita, mungkin di masyarakat kita nggih, itu ati karep bondo cupet sing mesti. Betul. Sing mesti niku. Nggih, jadi harus benar-benar belajar dan terus belajar, jangan pernah menyerah wonten selama kados sing disampaikan Pak Wito tadi itu selama kita berusaha tidak akan menutup kemungkinan kita untuk berhasil nonton. Itu mawon saking kula nggih kaget wau Balesono ternyata kok punya nggih Roma kelapa nggih. Ya Allah. Ya nggih. Oh, Bang
Haji apa kabar Bang Haji? Alhamdulillah ngantuk katanya. Enggak, kok belum pernah di diekspos di kegiatan kita. Iya. Nggih. Mungkin Pak Insya Allah ini minggu depan akan diundang di Jakarta. Bu. Ya, karena acara malam hari ini kita akan diundang di Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bibit seni yang bagus. Bagus, luar biasa. Retro- Kreatif Bu, Nggih, idenya sangat kreatif. retronya juga nggih. Retronya juga bagus sekali, Iya. cukup menghibur. Ya. Itu semoga menjadikan ladang pahala untuk jenengan semua setidaknya. Kok koyar penyanyi ya? Bang Haji. Semoga menjadi ladang pahala untuk jenengan semua. Baik, nggih. Karena menghibur itu kan nggih. Pahala. Betul. Nggih. Betul. Nggih, Antar dari Begitu Bu Lili? Nggih, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan nggih bisa dilanjutkan di-sharing dengan kegiatan dari desa. Ya, terima kasih Bu Lili. Nggih, Ya, terima kasih. matur sembah nuwun sangat nih ya, sebuah pintu yang terbuka lebar dari Bu Lili. Terima kasih sekali untuk pemuda-pemuda di Bali Sono, baik dari GPN SOR, mungkin dari Fatayat, dari Ibnu PPNU dan semuanya saja, terutama dari Karang Taruna. Nanti Bu Lili tadi sudah membuka gerbang. Monggo ini nanti kita mungkin agenda selanjutnya kita akan sharing dengan panjenengan di pemerintahan desa. Nanti kita bisa gabung. Ini bisa acaranya bisa lebih spektakuler lagi, lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Baik, monggo Bang Jarod langsung bisa dijawab pertanyaan dari Bu Lili. Iya, terima kasih matur suwun. Yang pertama dari Bapak Babinsa Desa Bali Sono, tadi sudah memberikan masukan juga sekaligus tambahan bahwasanya tak semua pengusaha itu sukses. Oke, dan juga masukan-masukan lainnya. Ya memang yang namanya pengusaha itu ya kadang ya bangkrut, kadang yang sukses. Tergantung yang namanya catatannya di atas. Karena yang namanya kaya, yang namanya sugih itu katanya jatah. Sedangkan kita berusaha itu adalah ibadah. Jadi kalau nggak dapat kayanya, nggak dapat sugihnya, ya kita dapat ibadahnya. Iya betul. Pak. Tapi banyak yang kita bisa lakukan apabila kita menjadi orang kaya, lebih bermanfaat. Terutama untuk ya tetangga, untuk saudara-saudara kita, mungkin untuk teman. Karena apa? Karena kalau kita jadi pengusaha, kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Kita punya yang namanya pekerja ataupun karyawan. Nah, kita akan bermanfaat untuk orang lain yang mereka bingung untuk cari kerja, yang mereka bingung untuk usaha. Kita tarik, kita berikan lapangan pekerjaan, dan apabila mereka sudah lama dengan kita, mungkin bisa berdiri sendiri, membuka usaha sendiri. Itu kita ya jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti slogan yang saya berikan tadi, yang sudah ditanyakan oleh saudara saya Mas Agus Yusuf Saputra, ini teman dari Bandung juga yang ikut ke sini. Babon. Kebanjet juga. Iya, iya. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ibu namanya sinten Pak? Bu Lili. Bu Lili sebagai sekretaris desa, bagaimana memanage atau memanajemen tentang keuangan. Kalau urusan keuangan biasanya itu urusan istri saya, karena di balik kesuksesan seorang pria ada wanita di belakangnya. Jadi semakin banyak wanita di belakangnya, Semakin biasanya sukses. Itu mungkin jawaban Langsung dari di saya. benaknya. Pak Wito setuju? Iya. Cocok. Ya cocok ya. Bojone merengut. Ya monggo dilanjut rekan ataupun sahabat moderator. Iya, terima kasih. Itu tadi jawabannya Pak ya. Iya. Singkat jelas, Singkat jelas. padat. Iya. Yang mesti kalau seorang pengusaha ya jangan banyak keinginan. Tapi yang diinginkan jangan banyak-banyak, jangan muluk-muluk. Nah, ya kemauan jangan banyak-banyak. Yang dibutuhkan saja yang dibeli.
Gitu mungkin, agar tidak besar pasak daripada tiang. Nah, betul. Jadi termasuk jawabannya Pak Bang Jarot ini termasuk tadi yang pertama jelas padat Bu Lili. Istri. Bagaimana memanage keuangan istri itu jawabannya. Sangat singkat sekali. Jelas tapi juga padat berisi itu. Baik, luar biasa. Kemudian tadi jangan banyak kemauan. Betul, itu memang betul. Kalau kita masih usaha ini banyak kemauan. Biasanya godaannya seperti itu Bang Jarot ya. Godaannya seperti itu. Banyak kemauan, mulai melambung banyak kemauan. Akhirnya tidak seimbang, besar pasak daripada tiang. Baik, terima kasih. Yang terakhir sekali Bang Jarot, mungkin disampaikan terakhir, ini season terakhir ya. Mungkin nanti ada share dan sebagainya, nanti masih ada door prize. Yang terakhir, apakah ada kaitan Bang Jarot ketika kita berorganisasi seperti ini dengan usaha yang kita jalani? Coba bagaimana kaitannya, seberapa besar potensinya dan manfaatnya? Iya, mic-nya mati. Ya sangat-sangat berpengaruh kalau kita banyak-banyak organisasi, banyak-banyak teman, relasi bisnis ataupun grup-grup WhatsApp ataupun organisasi-organisasi yang lain. Karena setiap perkumpulan, setiap organisasi baik pun Ansor, GB Ansor ataupun yang lainnya kan memerlukan yang namanya, kalau di Indonesia kalau nggak ngumpul nggak makan. Nah, kan ada cemilan. Nah, kalau ada cemilan kan hubungi Kang Jarot gitu, betul lah. Nah, itu guna dan manfaat salah satunya gitu. Dan juga mungkin dari sekian yang hadir punya usaha apa, punya bisnis apa, kita sharing, kita saling bertukar pandangan, ya, kita saling lobby yang lainnya, di antara satu dengan lainnya mungkin bisa tercipta suatu ide-ide gagasan yang nantinya bisa membentuk usaha-usaha baru gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bisa kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Bang Jarot Kucir dari Bandung ini ya, luar biasa. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah di tengah kita dan ini sudah menyampaikan apa yang telah beliau lakukan sehingga beliau saat ini menjadi seorang wirausaha yang sukses. Dan harapan kita semuanya bersama, kita nanti juga bisa menyusul. Nanti harapan sahabat-sahabat yang sudah mulai merintis usaha ini semakin maju. Amin. Sehingga nanti bisa menyusul seperti Bang Jarot, yang seperti disampaikan Bang Jarot, kita ini andaikan tidak kaya itu sudah sangat bermanfaat. Tetapi seandainya kita sukses dan menjadi orang yang mampu sehingga menjadi lebih bermanfaat, begitu Bang Jarot ya? Iya betul. Baik, di akhir sesi terakhir ada masukan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, sahabat Didin, sampai apa yang jaluk door prize Din? Ya wes, ikhtiar. Oh, separi ngono door prize. Terakhir sekali untuk menyampaikan sahabat Didin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya sekaligus penawaran. Jadi di sini di DB Ansor Balesono, yaitu ada lembaga ekonomi juga. Alhamdulillah sudah berjalan bisnis gula oleh-olehan. Jadi kita membeli gula dari anggota-anggota atau masyarakat dari BCAN duwe gawe seperti itu, dan itu dibeli dan di-repack lagi. Nah, saya punya pandangan bahwa jenengan kan punya produk, apakah bisa untuk bekerja sama dengan kita repack kembali, kita caranya bagaimana untuk
kita bekerja sama sehingga organisasi nggak cuma punya produk Ripek gula, jadi mungkin bisa keripik apa saja yang selain gula seperti itu. Dan untuk pertanyaan, mungkin usaha dari organisasi atau pribadi itu bedanya bagaimana, dan cara untuk memanage dari usaha organisasi itu bagaimana? Mungkin ada pengalaman untuk panjenengan dari Ansor sekaligus kan jenengan juga sahabat Ansor juga. Mungkin ada jenengan pernah menawarkan ke ekonomi mana, lembaga ekonomi mana, dan bisa bekerja sama dengan lancar seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat. Ya, Oke, monggo langsung. sangat-sangat bisa. Kalau sekarang panjenengan cuma apa itu usaha di gula ya. Gula. Ya mungkin besok-besok bisa ditambahi yang namanya keripik pisang ataupun keripik-keripik yang lain. Kita bisa kerjasama dan mendapatkan harga-harga spesial, harga Khusus. grosir terusnya. Harga khusus ya? Harga khusus. Ya, masuk Ya, ini. panjenengan bisa kemas kembali, dimasukkan kepada mungkin orang-orang yang mau punya hajat, mau punya gawe, itu bagus-bagus, sangat Masuk bagus, itu. cocok. Masuk itu. Ya soal apa itu manajemen keuangan untuk GP Ansor. Ya di zaman saya dulu mungkin ya belum terlalu ke arah wirausaha. Mungkin zaman saya cukup pakai list. Nggih Mas Aziz. Kebanyakan itu. Kalau sekarang beda, kita kerjasama, kerja bareng dengan mitra-mitra usaha yang lain, sehingga yang namanya organisasi tidak cuma main les saja, itu cukup bagus dan juga patut diacungi jempol gitu. Mungkin zaman saya masih aktif di Ansor dengan Ansor sekarang itu berbeda-beda jauh, gitu. Bagaimana kiranya? Oke, cukup. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Bang Jarod Kucir. Alhamdulillah ini yang terakhir ya. Tidak terasa ini waktunya sudah malam ya. Wow, ini sudah malam. Oke, nanti di akhir acara Bang Haji, mana Bang Haji? Nanti silahkan nanti dihibur dengan tampilan dari Bang Haji ini bersama dengan kawan-kawan dari Retro Bali Sono. Beri tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa diambil kesimpulan bahwa dalam acara malam hari ini tentunya banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, tentunya dalam berwirausaha, dalam kita memulai wirausaha. Semoga pada malam hari ini semuanya termotivasi. Bagi yang belum memiliki usaha, silahkan nanti membuat usaha. Semoga harapan kita semuanya pulang dari sini langsung punya ide kreatif sehingga jadi membentuk usaha. Yang sudah punya usaha semoga lebih maju dan lebih sukses lagi. Amin Allahumma amin. Baik hadirin sahabat-sahabat semuanya yang hadir pada malam hari ini, kiranya dari kami, dari saya pada malam hari ini dalam mengiringi, mendampingi majelis semuanya, khususnya kepada Bang Jarod, kami ucapkan terima kasih, dan tamu undangan Bu Lili, Pak Wito dan semuanya yang hadir pada malam hari ini kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga kehadiran panjenengan semuanya ini betul-betul dibalas oleh Allah sebagai amal yang soleh. Demikian menjadi amalan yang makbulan mardiyan indallah. Amin amin Allahumma amin. Baik, pada malam hari ini kita baca, pada malam hari ini kita tutup dengan doa. Yang terakhir doa kami mohon kepada sahabat Ali Maksum selaku Ketua Lembaga Majelis Zikir dan Sholawat Ranting Bali Sono, pada beliau sahabat Ali Maksum untuk doa dipersilahkan. Dari saya, monggo sahabat Ali Maksum mohon untuk maju ke depan untuk memimpin doa.
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتنقضي لنا بها جميع الحاجات وتدخلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجة وتبلغنا بها الصلاة من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغيرا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والبدعة والضلالة والضير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا. اللهم هون علينا في شمة الماتين والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وصلى الله على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih disampaikan kepada sahabat Ali Maksum selaku Ketua Majelis Zikir dan Sholawat GP Ansor Balisono. Yang terakhir yaitu penyerahan piagam penghargaan kepada sahabat Jarot atau Bang Jarot Kucir yang disampaikan oleh Ketua GP Ansor Ranting Balisono, sahabat Edi Santoso. Sampeyan betak nih sertifikatnya menti paring nih. Nggih, monggo Bang Jarot untuk maju ke depan. Di tengah, di tengah mawon ya. Berikutnya, besok masuk kalendernya. Tiaba nih mas. Nah, oke, senyum ya, jempol ya. Monggo Bu Lili bersama Pak Wito dan juga Bang Haji ikut foto dulu bersama sebagai kenang-kenangan dari Fatayat. Monggo sahabat ketua atau yang mewakili dari PNU BPNU ya. Baik, hadirin tamu undangan dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, sahabat-sahabati semuanya, dari saya selaku pembawa acara pada malam hari ini tentunya banyak kesalahan, banyak kekurangan dari kami pribadi maupun dari segenap panitia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada malam hari ini acara kita tutup. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.